nanti 150 sen kali nilai koefisien dari angka kredit, maka itulah angka kredit kita 1 tahun. Misalnya Bapak Ibu sekalian, 3A penata muda mau naik pangkat ke 3B jabatan fungsional pertama, gitu Pak ya. Pertama itu kan angka pangkat terendahnya 3A dan tertinggi 3B. Nah, 3A ke 3B berapa angka kreditnya harus naik? Berapa Bapak Ibu? 50. Ya, 50. Nah, 3A ke 3B 50. 3B dia harus mengumpulkan 50 juga. Jadi harus pertama mengumpulkan angka kredit 100. Setelah 100 baru naik jabatan ke jabatan fungsional muda. Dengan angka kredit 100, minimal 100. Nah, nilai 50 3A ke 3B itulah nanti dijadikan nilai koefisiennya. Koefisiennya itu berapa angka kredit per tahun. Jadi 50 dibagi 4 menjadi 12,5. Maka 3A ke 3B harus mengumpulkan 12,5. Nah, kalau Bapak nilai predikat SKP-nya bernilai baik sesuai dengan ekspektasi pimpinan, maka itu nama dengan 100% dikali 12,5. Nah, Bapak dapat angka kredit 12,5 untuk 1 tahun dari Januari ke Desember. Tahun berikutnya 12,5 lagi, tahun berikutnya 12,5. Nah, sudah berapa Bapak Ibu? 30 berapa? 30 berapa? 12,5 kali 3. 7,5. Ya. Saya mohon maaf, biasa matematika saya lemah. Lemahnya, tapi kalau tambah-tambah, kali-kali, kurang-kurang bagus. Tapi kalau sudah bagi-bagi, lemah. Ya, itu yang susah bagi-bagi Pak. Nah itu ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambaran begitu. Kemudian Bapak Ibu, kita sekarang berada transisi. Transisinya apa? Kita 2000 Permenpan 13 2009 sampai Desember 2022 penilaian kita adalah penilaian angka kredit konvensional menjadi integrasi. Jadi sebelum 2019 kita konvensional, 2019 sampai 2022 kita sudah integrasi. Jadi integrasi sampai Desember 2022 dan ditetapkan paling lama Juni 2023. Itu angka kredit integrasi. Nah, kemudian Januari sampai Desember nanti kita sudah pakai angka kredit konversi. Seterusnya 2024, 2025, seterusnya pakai nilai angka kredit konversi dari SKP Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi jabatan fungsional sekarang tidak usah terlalu ribut, pusing dengan butir-butir kegiatan. Ya, seperti saya Widya Iswara sejak 2006 Pak, saya Widya Iswara sampai 2016 dari pangkat 3C 10 tahun sampai pangkat 4C. Nah, setelah 4C memenuhi syarat pangkat untuk pindah ke struktural, nah saya pindah ke struktural menjadi JPT Pratama, Kepala Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Nah setelah itu
Nah, pindah lagi ke direktur status dan terakhir kepala kantor regional 4 PKN Makassar seperti Bagus tadi. Setelah kepala kantor jadi kepala batu, Pak. Setelah kepala batu, kepala botak. Jadi banyak kepala, Pak. Saya lihat, saya sudah jabat. Ya. Jadi tidak saja kepala pusat konsultasi bantuan hukum, nah, mulai dari kepala urusan, kepala seksi, cuma satu kepala bidang saya tidak jabat, dilampaui dengan fungsional. Nah, sekarang fungsional begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Fungsional sekarang dengan Permenpan nomor 1, saya bicara secara kebijakan dulu, ya, bisa pindah ke semua jabatan. Yang penting sesuai dengan pangkat dan syarat jabatan. Nah, Bapak sudah punya pangkat 4A di kabupaten, ada kabupaten misalnya. Nah, 4A ini pangkat terendah, satu tingkat di bawah pangkat terendah dari kepala dinas. Kepala dinas kan eselon 2B. 2B itu 4B dan 4C. Maka satu tingkat di bawah 4B adalah 4A. Bapak sudah pindah, bisa tes ikut kepala dinas, Pak. Bisa dengan pangkat 4A. Nah, setelah Bapak ikut seleksi, diangkatlah jabatan kepala dinas. Kepala dinas apa? Ya, kepala dinas pemakaman. Tidak masalah, yang penting jabatannya. Kepala dinas pemakaman, dikasih mobil dinas lagi Bapak Ibu sekalian. Apa mobil dinasnya? Ambulans. Kemana-mana pakai ambulans, tapi bebas macet. Begitu macet kasih bunyi sirenenya, yang lain ikut di belakang, Pak. Nah, ada berkahnya, Pak, ya. Jadi kepala dinas, sudah. Nah, setelah kepala dinas nanti Bapak Ibu tidak tahan di situ, karena terlalu banyak yang datang minta-minta. Bapak sebagai KPA, kuasa pengguna anggaran, sebentar datang minta, sebentar datang minta, capek. Nah, lebih bagus kembali lagi ke fungsional. Nah, Bapak kembali tetap angka kreditnya dihitung. Bapak tinggalkan, tapi ditambah dengan nilai konversi setiap tahun. 3 tahun Bapak struktural, 3 tahun juga itu angka kreditnya dikonversi. Misalnya 4A itu nilai konversinya adalah 150. 4A ke 4B 150 ya Pak ya. Nah, 150 dibagi 4 berapa itu Pak? 150 bagi 4 berapa? Ini bagi-bagi susah Pak kalau bagi-bagi. Tapi kalau sudah tambah-tambah cepat semua menghitung. Tambah-tambah orang punya ditambah-tambah juga. Berapa Pak? 37,5. Bapak di struktural 37,5 3 tahun itu dinilai Pak. Menjadi kan Bapak punya nilai 37,5 setiap tahun di fungsional, Bapak nilai pendidikatnya baik 37,5 kali 3. Nah, ditambah dengan angka kredit itu dihitung semua Pak. Jadi Bapak tinggal 1 tahun di fungsional tinggal naik pangkat, tidak perlu lagi dari nol lagi. Ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja. Saya kira ini sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari Perka BKN nomor 1. Apa saja yang menjadi tugas Perka BKN nomor 1 ini, yaitu bagaimana menghitung angka kredit untuk perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional. Ya, misalnya ada Bapak Ibu administrator, ya, sudah 3 tahun atau 6 tahun di situ, pangkatnya 3D, kan tidak naik Pak. 3D di situ, pengawas. Nah, tidak naik karena tidak ada jabatan, tidak ada formasi.
Nah, Bapak mau pindah ke fungsional, sudah 6 tahun. Nah, maka Bapak pindah ke fungsional, ya, pindah ke jabatan muda. Pindah jabatan muda, angka kreditnya berapa? 6 tahun itu dihitung 3 tahun dikonversi, Pak. Dikonversi 37,5 tadi dikali 3. Nah, kemudian ditambah dengan nilai dasar. Nah, ada rumusnya nilai dasar, itulah angka kredit yang kita peroleh. Nah, berarti paling lama 1 tahun Bapak Ibu di jabatan muda, karena angka kreditnya sudah jabatan madya, maka sudah bisa naik ke jabatan madya. Itu untuk perpindahan jabatan. Nah, begitu juga pemberian angka penyesuaian. Ketika Bapak ada jabatan baru, nah diangkat dalam jabatan baru, angka kreditnya dihitung berdasarkan pangkat, masa dalam pangkat Bapak Ibu sekalian. Jadi masa dalam pangkat Bapak 4 tahun dalam pangkat, nah dihitung 75% dari nilai koefisiennya. 3 tahun, nah dihitung menjadi 50%. Nah, 2 tahun menjadi 25%. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian penghitungan konversi predikat kinerja dalam angka kredit. Nah, ini tadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau naik pangkat, Bapak Ibu sekalian, predikat kinerja kita Bapak Ibu sekalian ada yang 3B. Nah, 3B itu harus mengumpulkan angka kredit 50 juga. Nah, untuk jabatan muda harus mengumpulkan berapa angka kredit? 100. Karena 3A-nya 150, 3B-nya 50, maka dia mengumpulkan angka kredit 100. Ketika dia sudah mau kumpulkan angka kredit 100, dia mau naik jabatan gitu Pak ya. Jabatannya pertama ke mana? Muda. Nah, dia kumpulkan angka kredit 115 gitu. Nah, 115 karena dia naik jabatan, maka angka kreditnya kembali ke pompa bensin lagi. Artinya kembali ke 0. Nah, jangan cari ke mana pom bensin di sini, tidak ke sana. Ya, maksudnya pindah jabatan, angka kreditnya kembali 0, karena kelebihan angka kredit tidak boleh dihitung untuk kenaikan jabatan berikutnya. Nah, jadi karena dia tadi 3B misalnya 115 Pak ya, nah, dia sudah bisa naik ke pangkat jabatannya. Naik jabatan dulu baru pangkat, sekarang naik jabatan dulu baru pangkat. Nah, naiklah dia ke jabatan muda. Nah, karena sudah memenuhi angka kredit di situ 115, 15-nya dihapus, jadi dia kembali dari 0. Jadi 3B dengan angka kredit 0. Nah, muda 3C sampai 3D harus 200. 3C sampai 3D harus 200, berarti dia 3C-nya harus mengumpulkan angka kredit 100, kemudian nanti 3D-nya 100, jadi 200. Nah, setelah 200 lebih, baru dia pindah ke madya. Nah, madya 200 lebih tadi kembali lagi dari 0. Nah, di madya dia harus mengumpulkan angka kredit 4A 150. Naik lagi 4B 150, sudah 300. 4C 150, jadi 450 dia sudah kumpulkan. Barulah dia bisa ke utama. Nah, di utama dia di 4D harus mengumpulkan angka kredit 200 untuk naik ke 4E. Nah, 4E 200 berarti setiap tahun dia mengumpulkan angka kredit 50. Wah, susah Pak, 50 tidak usah susah-susah. Begitu nanti Idul Fitri, Bapak datang saja ke atasannya, Pak, ini parcel Pak.
Nah, Bapak sudah dapat angka kredit, baik, sudah dapat 50, Pak. Ya kan? Sudah tenang-tenang saja, Pak. Dapat 50, bagus. Ini Pak, aduh, ini Pak lebaran. Nah, Bapak saya dengar ada undangan. Oh, tendanya nanti saya pasang, Pak. Misalnya. Nah, sudah baik. Dapat 50 angka kredit, Pak. 50. Beda dengan konvensional dulu, Pak. Satu kali bicara seperti begini, Pak, angka kreditnya berapa? 0,00005. 5, nolnya baru ada angka 5. Jadi 0,0005. Ini satu malam menginap di hotel, Pak. Baru dapat 0,005. Jadi kalau dapat 5, 1000 kali pertemuan baru dapat 5. Mau dapat 50, wow. Nah sekarang tidak perlu, Pak. Bapak tidak usah bikin 0,05. Yang penting SKP-nya sesuai dengan ekspektasi. Sudah baik, kan? Nah baik kali 100. 100 kali 50 dapatlah 50. Jadi 4 tahun sudah naik pangkat 50. Karena Bapak sering jalan bersama dengan pejabat penilainya, naik lagi, Pak. Bukan cuma 100, 150. Sangat baik. Karena Bapak sering jalan sama-sama. Maksudnya lari-lari pagi, ya. Bapak dapatlah 105, bisa 3 tahun lebih cepat lagi dari. Nah ini kira-kira, Pak, ya. Nah perhitungan angka kredit, konversi kinerja dalam angka kredit, kemudian mekanisme kenaikan jenjang jabatan, tata cara angka kredit kumulatif. Nah dari usulkan jenjang jabatan harus diusulkan dulu dari instansi ke pembina. Dan setiap naik jenjang jabatan harus ada formasi dulu, Bapak Ibu sekalian. Harus ada formasi. Kalau tidak ada formasi bagaimana, Bapak Ibu? Kalau tidak ada formasi, tidak ada, minta dulu. Nah kalau tidak ada, maka dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sebanyak 1 kali. Kalau kenaikan jabatannya tidak ada formasi, maka kenaikan pangkatnya bisa dipertimbangkan selama 1 kali. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, tata cara penyelesaian kegiatan dari hasil kerja DF ke butir kegiatan DF nanti. Kira-kira itu gambaran yang kita akan bicara. Jadi angka kredit DUPAK sudah tidak ada, butir kegiatan sudah tidak ada, dan semua sudah diganti dengan pendidikan kerja berdasarkan SKP Bapak Ibu sekalian. Nah, usahakan Bapak Ibu SKP-nya harus bernilai di atas ekspektasi. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan manajemen talenta nanti, dengan ekspektasi Bapak sangat baik, kemudian potensialnya Bapak sangat tinggi di atas, Bapak bisa masuk di kelompok kota manajemen talenta, itu kelompok 9. Kota 9, maka Bapak dipersiapkan untuk suksesi di instansi maupun secara nasional. Jadi itu mulai dari situ, Pak, dari SKP. Dilihat mana yang memiliki potensial yang tinggi dan mana yang memiliki ekspektasi di atas ekspektasinya. Masuk kota 9. Itulah nanti Bapak Ibu dibuatkan jabatan yang kritikal khusus untuk jabatan strategis di instansinya. Kapan itu? Ya nanti mulai jalan, Pak. Sambil jalan kita benahi ini semua angka kredit, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, perhitungan angka kredit sekarang ada 2, baik melalui jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan fungsional maupun kenaikan pangkat. Nah, pengangkatan jabatan fungsional itu
mulai dari pengangkatan pertama, kemudian perpindahan dari jabatan lain. Nah, itu tadi saya contohkan, bisa fungsional pindah dari jabatan lain ke fungsional dulu, baru ke struktural kembali ke fungsional. Saya itu masuk PNS umur 34 tahun, Pak. Tinggal 1 tahun saja kesempatan saya jadi PNS. Nah, begitu masuk, pangkat saya masih 3A dengan umur 34. Nah, waktu perjabatan saya bikin perencanaan karir. Perencanaan karir. Karir itu adalah pangkat ditambah jabatan. Jadi saya harus kejar jabatan, pangkat dulu. Karena pangkat menjadi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Ketika jabatan diangkat, maka pangkat akan menyesuaikan. Itu saja rumusnya, Pak. Karir sama dengan pangkat ditambah jabatan. Jadi waktu itu saya mau cepat-cepat naik pangkat. Nah, saya pilihlah fungsional. Fungsional apa? Widya Iswara. Kenapa fungsional Widya Iswara? Karena sebelum saya jadi PNS, saya sudah punya pengalaman kira-kira 10 tahun mengajar. Tapi itu mengajar mengaji, Pak. Ya, kenapa saya mengajar mengaji? Saya alumni pesantren, Pak. Masya Allah. Pesantren apa? Pesantren kilat sama pesantren Ramadan. Yang penting ada pesantrennya. Ditanya pesantren apa, Pak? Pesantren kilat dan pesantren Ramadan. Nah, setelah saya alumni, saya punya anak 5, semua alumni pesantren. Jadi kalau ada 4 anak saya perempuan, kalau ada yang melamar, saya tanya dulu, ada sertifikat pesantren? Minimal pesantren kilat. Supaya keluarga gitu, Pak. Ini nih ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai dari pengangkatan pertama dulu. Ya. Nah, bagaimana ketentuan pengangkatan pertama? Itu CPNS yang mengisi formasi. Jadi CPNS yang mengisi formasi, mulai dia diangkat misalnya bulan Maret. Nah, dia sudah melaksanakan tugas. Jadi kita ini Bapak Ibu hanya melaksanakan tugas-tugas kita sesuai ruang lingkupnya, ya. Karena tadi sudah di awal tidak ada lagi butir kegiatan, tapi ruang lingkup tugas kita itu yang kita kerjakan. Itulah yang kita buat di SKP kita di awal tahun, Pak, ya. Ruang lingkup tugas kita, misalnya saya Widya Iswara, ya, merencanakan diklat, merencanakan kerjasama diklat, membuat kurikulum, itu Pak, membuat bahan tayang, membuat modul, itu saja ruang lingkup saya. Nah, Bapak Ibu juga begitu, kecuali dosen. Dosen ini sementara, ada dosen di sini, Pak? Tidak ada, Pak, ya? Tidak ada. Kalau dosen, ya dia sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Itu saja yang dia bikin, Pak. Nah, tapi dosen memang masih bersifat konvensional karena dia agak lain, dia ada khususan, Pak. Dosen itu dia bisa lompat jabatan, tapi pangkat dia harus sesuai dengan jenjangnya. Nah, itu kadang-kadang kita lihat dosen jabatannya tinggi tapi pangkatnya rendah. Nah, sekarang mau disetarakan juga sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pengangkatan pertama, mulai dia diangkat sudah harus melaksanakan tugas-tugasnya sampai 1 tahun. Jadi bagaimana, Pak? Kalau dia diangkat Maret, dia mulai Maret dia dinilai. Nah, bagaimana penilaian? Oh, Maret itu 10 bulan misalnya. Jadi nanti penilaiannya ya 10/12 dikali berapa predikatnya, 100 kali nilai koefisiennya 12,5. Nah, itulah angka kreditnya dia dapat. Kemudian nanti 2024 Januari, Februari, Maret, ada 3 bulan lagi, 4 bulan lagi dia dinilai. Nah, maka 4/12 kali nilai koefisiennya kali 100% nilai baik. Nah, cukuplah dia 1 tahun.
Nah, kalau dia di April sudah memenuhi angka kredit naik pangkat 50, maka setelah April apalagi nanti periode kenaikan pangkat Pak bisa di Juni. Karena 2024 kita sudah 6 kali naik pangkat Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada Februari, ada April, ada Juni, ada Agustus, ada Juni, Agustus, ada Oktober, ada Desember. Jadi penilaian angka kredit kita ini ada berperiodik, namanya Pak, periodik. Jadi kalau kita mulai bekerja dinilai Agustus sampai 12, bulan 12 itu berapa bulan? Nah, nanti berikutnya lagi tahun berikutnya, itu berapa bulan? Jadi digabung menjadi 1 tahun. Nah, itu periodik naik pangkat. Jadi Perka BKN nomor 6 kalau tidak salah sudah menetapkan 6 kali periode kenaikan pangkat kita nanti Bapak Ibu sekalian. Mulai dari Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Saya ulang, Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Apa itu Pak? Salah, ini nama-nama bulan. Ya, nama-nama bulan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengangkatan pertama itu JF ahli pertama, ahli muda ya. Jadi mulai dihitung sejak dia melaksanakan tugas, dan CPNS sekarang ketika dia dilantik menjadi PNS sudah include juga dengan jabatan fungsionalnya. Jadi tidak sekarang harus lulus dulu diklat dasar jenjang jabatannya baru dia bisa mengumpulkan angka kredit. Oh tidak, tapi sejak dia diangkat menjadi CPNS maka itu sudah melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga ketika dia nanti bernilai baik maka angka kreditnya sesuai dengan nilai koefisiennya. Koefisiennya itu yaitu nilai yang harus dia dapatkan 1 tahun gitu Pak. Jadi tapi nanti kalau misalnya dapat 12,5 dia dapat predikat kerjanya cukup, nah maka tinggal kali 75%. Itu kurang, 50%, sangat kurang, 25%. Jadi kalau pejabat fungsional selalu dapat predikat kurang, itu bisa 10 tahun baru naik pangkat. Itu. Tapi kalau dia baik bisa naik pangkat. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian untuk pengangkatan pertama. Diklat dasar tidak terlalu menjadi persyaratan sekarang, kecuali mungkin ada jabatan-jabatan tertentu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian sekarang perpindahan dari angka kredit perpindahan. Nah, berlaku bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dalam kelompok jabatan. Jadi ada perpindahan dalam kelompok jabatan, rumpun jabatan, atau perpindahan antar rumpun jabatan. Itu bisa. Kalau dia perpindahan dalam satu rumpun jabatan itu tidak perlu uji kompetensi. Ya, tapi kalau dia perpindahan antara rumpun jabatan dia harus uji kompetensi. Misalnya jabatan sumber daya aparatur ya, di BKN instansi pembinanya ada analis sumber daya aparatur, kemudian ada asesor sumber daya aparatur, ada auditor. Nah, kalau ini perpindahan di antara ini tidak perlu ada uji kompetensi. Tapi kalau dia misalnya dari jabatan arsiparis, nah, mau pindah ke sumber daya aparatur, nah, itu perpindahannya harus uji kompetensi, dan angka kredit yang dia bawa dari jabatan lama itu akan dihitung angka kredit di jabatan baru. Jadi setara jabatan yang lama dengan jabatan yang baru, dan angka kredit dihitung berdasarkan jabatan yang lama. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian tadi kalau mau perpindahan ke dalam jabatan yang lain. Nah, ini ada perhitungan angka kreditnya.
Jadi kalau misalnya dia pindah ke satu jabatan dengan pangkatnya, kemudian angka kreditnya dia akan dikurangi dengan angka kredit dasar, maka inilah dia akan memperoleh angka kredit di jabatan baru. Misalnya dia 3 tahun di pangkat jabatan lama. Nah, jadi kalau 3 tahun misalnya dia pangkat 3D 4A, kan 4A 150 ya, 37,3 tahun. Dia dapat angka 4A, maka pindah ke 4A, dikurangi 0, itulah angka kredit dia sebelum dia memperoleh di jabatan baru. Kalau dia nanti misalnya 3D, nah dia pindah dengan jabatan baru, misalnya 3D itu harus angka kreditnya 100. Nah, dia sudah dapat angka kredit 260 seperti yang dibawa tadi. Nah, maka 3D-nya itu dikurangi dengan nilai dasar, angka kredit dasar 100. Nah, berarti dia sudah dapat angka kredit 75. Nah, 75 nanti inilah yang dia akan dapat angka kredit konversi. Jadi 3 tahun di jabatan lama, tinggal 1 tahun di jabatan yang baru. Jadi fungsional tidak dirugikan, tetap dia naik pangkat 4 tahun. Nah, begitu dengan rumus ini Bapak Ibu sekalian, angka kredit dasar harus dikurangi ketika dia lakukan perpindahan. Nah, begitu juga perpindahan Bapak Ibu sekalian antar kelompok jabatan. Ya, nah ini perpindahan antar kelompok jabatan, dikonversi angka kredit kinerjanya ditambah dengan angka dasarnya. Nah, ini ditambah dengan angka dasarnya. Kalau tadi dikurang, nanti kita kita bicara di integrasi. Ya, kalau dia perpindahan ditambah dengan angka kredit berdasarkan angka kredit dasar. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat. Ya, ini sudah jam 11, tinggal 30 menit ya. Mungkin nanti kita lanjutkan sesudah azan Jumat ya, terbitan Bapak Ibu sekalian. Tapi sudah harus selesai. Saya dengar Pak Agus begitu Pak ya. Kemudian angka kredit penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi PNS nanti yang akan menduduki jabatan baru kalau dibentuk, nah maka pangkat dan golongan ruannya akan didaftarkan berdasarkan jenjang jabatan yang akan disesuaikan Bapak Ibu sekalian, kecuali penyetaraan. Jadi kalau nanti dia pindah membentuk jabatan baru, kemudian angka jabatan masa pangkatnya sudah ada dalam periode itu, maka dia dinaikkan dulu pangkatnya, baru diangkat dalam jabatan penyesuaian baru. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian ya, diangkat penyesuaian baru. Nah, kemudian, ini kalau promosi dia naik jabatan atau pengangkatan dalam jabatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ditetapkan promosi ke dalam suatu jabatan fungsional atau kenaikan jenjang jabatan ya, jenjang jabatan. Nah, angka kredit ke dalam jabatan fungsional, kenaikan jenjang. Jadi tadi saya sudah sampaikan, kalau pertama angka kreditnya jenjang jabatannya adalah 100, kalau muda 200, kalau madya 450. Nah, kalau utama tidak ada lagi kenaikannya, cuma ada kenaikan pangkat dari 4D ke 4E harus 200. Nah, 200 ini dibagi 4 menjadi 50, maka 50 ini nilai koefisiennya dari setiap tahun ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini usul kenaikan jenjang jabatan Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mau naik jabatan harus usul ke instansi pembina, kemudian dilakukan uji kompetensi, hasil uji kompetensi berupa rekomendasi, kemudian nanti diserahkan ke instansi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kenaikan pangkat minimal 2 tahun
Tapi 2 tahun ya harus bernilai sangat baik. Itu dikasih minimal 2 tahun. Karena kemarin ada kita tidak apa-apain saja sudah bisa naik pangkat 4 tahun. Sudah bisa. Ya. Tapi diberi waktu, kalau bisa dapat 2 tahun ya bisa 2 tahun. Bapak Ibu sekalian ya, pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit untuk naikkan pangkat KP bersamaan kenaikan jenjang jabatan, maka dinaikkan dulu jenjang jabatannya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian kenaikan pangkat ya, ini prosedur kenaikan pangkat dari terampil ke ahli yang tetapkan ini Bapak Ibu sekalian, dari 2A sampai 4B itu instansi ya, instansi atau pejabat pembina. Kalau 4C presiden tapi ditandatangani oleh kepala BKN. Nah, 4D, 4E itu adalah presiden ya. 4D, saya kira di sini semua tanda tangan presiden ya Pak? Belum ya? Nah, kita doakan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pengusulan kenaikan pangkat penyusunan ijazah juga begitu ya, bagi mereka yang masih di bawah pangkat rendah dari ijazah itu, nah dapat diusulkan dan angka kreditnya disesuaikan dengan itu. Nah, jadi fungsional sekarang bisa penyesuaian ijazah dan nilai angka kredit penyesuaian ijazahnya itu adalah tambahan sekitar 25% Bapak Ibu sekalian ya, itu. Nah, kemudian pangkat penyesuaian ini penetapan angka kredit konversi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konversi ya, dari pejabat penilai kinerja dikonversi dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai? Adalah atasan langsung. Nah, kemudian melalui pengelolaan kepegawaian dan nanti masuk ke tim penilai kinerja. Nanti dibentuk tim penilai kinerja. Nah, ini peringkat kinerja Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi sangat baik 150 ya, baik 100, kemudian cukup 75, kurang 50 dan sangat kurang 25. Penyesuaian ijazah yang ada diberikan tambahan angka kredit 25 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini kemudian terima kasih. Nah, kalau sudah terima kasih ya sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Agus silahkan, mau ada yang bertanya, saya mau juga buka lagi slide-nya Pak ya. Oke, silakan Pak Agus. Baik, demikian pemaparan dari pemateri kita ya. Kita buka sesi tanya jawab. Satu sesi saya persilahkan 3 penanya ya. Silakan yang bertanya angkat tangan terlebih dahulu. 1. Door prize-nya hanya 4 loh Pak Agus. Gak apa-apa Bu. Yang penting pertanyaannya jawab aja. Oke. 1 Ibu yang kerudung biru ya. 2 yang kerudung hijau sama 3 Bapak ini ya. Yang pertama. Silakan dikumpulkan dulu 3 pertanyaan. Sebutkan nama dan asal instansi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Juliar Prasetyo dari PLP Politeknik Negeri Balikpapan. Ini titipan pertanyaan dari teman-teman ya di kampus. Kalau misalnya kemarin PAK kita sudah ditetapkan sebelum 30 Juni kemarin Pak ya, dan kita ada teman itu yang mungkin dia nggak mengurus kenaikan pangkat sebelum 30 Juni kemarin. Berarti kan berlaku yang peraturan yang baru ini ya, seperti itu kemarin pengawas kebijakannya. Nah, apakah PAK yang sudah terbit kemarin itu, yang sudah ditetapkan itu dikonversi untuk kenaikan pangkat nanti dengan peraturan yang baru ini, atau malah hilang gitu Pak? Seperti itu Pak. Ya mungkin mohon pencerahannya Pak. Baik, terima kasih. Penanya berikutnya. Sekalian jawabnya nanti ya. Yang mana Pak? Dijawabnya sekalian. Itu yang kerudung hijau itu, yang tengah ini. Yang mana ini nanti? Nah itu.
titipan nih, kasihan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Yang saya perkenalkan, saya Wiska dari Satker SMK SMTI Makassar. Kebetulan saya bagian kepegawaian dari SMK SMTI Makassar. Yang saya ingin tanyakan ini terkait pengangkatan pertama dalam jabatan, Pak. Kebetulan saya sendiri CPNS TMT 1 Februari 2022 dan TMT PNS-nya Februari 2023 dan belum diangkat ke dalam jabatan fungsional guru. Kebetulan saya guru bahasa Inggris. Yang saya ingin tanyakan itu, kira-kira kapan Pak kami bisa mengajukan pengangkatan pertama kami? Karena kalau nggak salah kemarin tuh beberapa teman saya ada yang sudah diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Dan yang kedua terkait persyaratan untuk diangkat dalam jabatan pertama ini. Karena kalau nggak salah kemarin itu untuk PLP syaratnya itu ada 4. Ada SKCPNS, SKPNS, sertifikat latsar dan ijazah. Apakah untuk fungsional guru ini sama aja atau ada perbedaan? Begitu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Yang ketiga silakan. Yang kerudung biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heli dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya Bapak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengajuan PAK yang terakhir pada tanggal akhir bulan Juni 2023 dan itu dinyatakan tidak lolos seperti itu. Kemudian apakah untuk pengajuan kenaikan pangkat ataupun jabatan itu nantinya apa yang diajukan di PAK itu tidak diakui lagi untuk yang berikutnya, artinya harus mengumpulkan awal lagi mulai dari 2023 ini untuk penilaiannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu bagi yang tidak mengumpulkan PAK sampai pada batas tanggal 20 Juni 2023 ini terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat dan jabatannya itu seperti apa? Misalnya saya itu sudah berada pada pangkat 3C, kemudian jabatannya adalah ahli muda seperti itu, tetapi sampai akhir kemarin saya tidak mengumpulkan untuk PAK-nya. Kemudian di tahun 2024 nanti saya akan mengajukan kenaikan pangkat dan jabatannya itu tahapannya seperti apa atau syarat apa aja yang harus dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua terkait dengan pengusulan untuk masuk ke dalam jabatan fungsional PLP itu ini kasusnya ada di instansi kami. Jadi untuk pengusulan PAK kemarin ternyata tidak lolos PAK dan juga karena PAK-nya tidak memenuhi sehingga dia juga tidak bisa mengikuti UKOM seperti itu. Jadi untuk yang alih fungsi ini supaya dia bisa diangkat menjadi PLP seperti itu apa saja yang harus dilengkapi untuk persyaratannya. Mungkin itu yang kami tanyakan Bapak. Terima kasih. Maksudnya PAK tidak lulus itu seperti apa? Maaf, maksudnya yang UKOM-nya untuk yang akan UKOM-nya tidak lulus. Ya, baik, cukup ya. Sementara 3 penanya dulu. Ayo, silakan. Baik, dari Kalimantan Pak ya. Ini Pak 30 Juni Pak ya, sudah ditetapkan Pak integrasinya ini ya. 2002 Pak 2003.
Mana Pak tadi yang PAK-nya tahun berapa? PAK-nya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kan PAK kita sebelum 2019 itu kita pakai PAK konvensional. PAK konvensional itu kan ada kegiatan utama dan ada kegiatan penunjang ya. Ada yang 20% itu. Nah, kemudian 2019 sampai Desember 2022 kita sudah menetapkan PAK integrasi. Nah, paling lambat PAK integrasi kita ditetapkan Juni 2023. Itu 2023. Nah, setelah ditetapkan PAK integrasi 2023, inilah nanti yang kita akan sandingkan dengan PAK konversi yang dari dinilai Januari sampai Desember 2003. Nah, kalau Bapak lihat nanti contohnya, itu di PRKBKN kita lihat. Jadi ada 4 formulir yang kita memang siapkan. Satu PAK konvensional, kemudian ada PAK integrasi. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan, baru nanti ada PAK konversi. Nah, itu saya tampilkan di sini Bapak Ibu kalau bisa lihat di itu. Jadi bagi kita ini Bapak Ibu yang belum menetapkan PAK integrasinya 33 Juni, itu banyak yang bertanya, bagaimana Pak saya belum buat? Tuh. Padahal kalau kita mau lihat nanti perbedaan PAK integrasi dari konvensional, ya, jumlah PAK konvensional kita dikurang dengan nilai angka kredit dasar. Nah, itulah nilai konversi nanti. Kemudian nilai konversi kita itu untuk angka kredit integrasi hanya ada 3 yang dinilai. Ada tugas pokok, ada pengembangan profesi, dan ada tugas penunjang. Nah, inilah nanti Bapak Ibu dikurangi dari nilai angka kredit tadi konvensional. Kan tadi nilai konvensional tadi Bapak Ibu sekalian, misalnya kita dapatkan 267. Nah, 267 dikurangi karena dia golongan 3C, ya. Nah, dia 3C dia mau naik ke 3D. Nah, maka 267 dikurang 200, maka dia dapat 67. Nah, 67 ini nanti dikurang berapa pengembangan profesinya. Pengembangan profesi 3C itu ada 4. Nah, dikurang 4 nilai penunjang ada minimal 20%. Nah, jadi kalau nanti dikurang 4, nah berarti dia 67 dikurang 4, dapat dia 63. 63 inilah nilai angka kredit integrasi. Nah, 67. Karena nanti untuk konversi dia dari 100 itu, nah dia dapat 25. Jadi kalau 1 tahun ini nanti dari Januari sampai Desember dia dapat nilai baik, maka 25 dia sudah berkantongi. Nah, jadi 63 ditambah dengan 25 sudah berapa itu Bapak Ibu sekalian? Berapa? 63 tambah 25 88. Nah, 88 inilah nanti dia punya angka kredit konversi di Desember. Nah, sekarang dia tinggal dari 100, berapa kekurangan dia dapat? Dari 100 dengan 88 adalah 12. Gitu. Jadi 2024 dia mengumpulkan angka kredit 12. Nah, kalau nanti misalnya Januari, Februari, Maret dia bisa mengumpulkan angka kredit 12, maka di situ nanti 4/12 kali nilai
koefisiennya dia peringkatnya 100 kali 25, nah dia dapat misalnya 12. Jadi di April nanti 2024 dia sudah mengumpulkan angka kredit misalnya 100. Nah, kalau di April dia sudah dapat penetapan angka kredit sudah 100, maka nanti di bulan Juni dia sudah bisa diusulkan naik pangkat. Gitu. Jadi apabila pemenuhan angka kredit sudah tercukupi pada bulan itu, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat periode yang terdekat. Tuh, tapi dengan syarat ya SKP-nya 2 tahun bernilai baik. Nah itu minimal 2 tahun dalam pangkat. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana kalau paknya yang sudah ditetapkan Pak ya? Ini ditetapkan ini pakai pak apa? Konvensional atau integrasi? Masih konvensional. Sebelum Juni masih konvensional Pak, maka itu dialihkan lagi dulu ke integrasi. Nah kalau dia berapa angka kreditnya tadi Pak di konvensional dia? Contoh Ya? 212,5. 200? 12,5. 212,5 untuk golongan berapa Pak? Ini iya 3C. Golongan 3C. 3C. Nah, nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian 3C ketiga. ya. Nah, nilai dari ini akan dikurangi Bapak Ibu sekalian dengan ini. Kelihatan ya, Pak ya? Mohon maaf saya kenapa tidak tampil ini ya. Itu tadi saya kurang. Oh ini nantikan dulu ya. Oh, sama ini. Kalau yang ini berapa? Terus ini pak, kalau pak namanya berapa sih? Salah ini contohnya. Pak nama konvensional. Jadi Bapak Ibu sekalian, nilai angka kredit integrasi itu berapa yang kita peroleh dikurangi dengan nilai dasarnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nilai dasarnya nanti Bapak tinggal lihat kalau ahli pertama 3A kurang 100, 3B kurang 100, 3C kurang 200. Nah, dia 3D dia kurang 200. Ini 3C tadi ya Pak ya. Ya, contoh. 3C kurang 200. Jadi dia cuma dapat angka kredit 12. Nah, 12 kemudian diintegrasikan lagi dengan tugas pokok, kemudian penunjang dan ya. Konversi 200. Ini bisa 200. Oke. Ya. Oh, ini slide 1. Oh, bukan ini. Slide 1 lagi. Oh, ini dimatikan. Bukan ini, slide-nya diganti nih, Pak. Ya, coba saya ganti. Oh iya, ini. Ya. 3B ke 3C 300. Iya.
Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk menyusun angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi, berapa nilai angka kredit konvensional itu kita bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Tadi 3C 212 sampai 300 ya, maka itu dikurangi nilai 200, maka nilai integrasinya dia antara 0 sampai 100. Nah itu, jadi dia sudah kelihatan angka kredit integrasinya. Kemudian angka kredit integrasinya ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, tugas pokok jabatan dia dapat angka kredit 50, kemudian pengembangan profesi dia dapat 2 angka kredit, penunjang dia 5 angka kredit, jumlahnya 62 Bapak Ibu sekalian. Nah, jumlah untuk angka kredit nanti dibutuhkan dari angka kredit ini, dia dapat tadi contoh ini 100 kurang 45, 45 berarti dia kurang 45. Nah kalau dia dapat nanti angka kredit ini, berarti sisa berapa dia untuk mencapai angka kredit. Ya ini integrasinya ini Bapak Ibu sekalian. Untuk nilai 3C dia harus 100, untuk 3D dia harus 200. Nah untuk 4A 150. Nah itu Bapak Ibu sekalian untuk membuat angka kredit integrasi nanti. Nah cuma ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Berapa angka kredit terakhir kita dapatkan dikurang dengan nilai dasar, pasti antara ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tuh, itu yang pertama barangkali. Nah, bagaimana kalau yang belum ditetapkan ya? Semua yang belum ditetapkan kita kembali semua nanti Desember 2022 semua PAK sudah PAK integrasi. Desember kita nanti ini semua PAK adalah PAK integrasi. Nah, setelah kita dapat PAK integrasi, barulah kita nanti dengan konversi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Saya masuk pertanyaan kedua, 11:30 kita sudah harus selesai ya. Dikit ya. Iya, yang kedua dari Makassar ya Pak ya, Ibu ya. Diangkat tahun 2022. Langsung Iya, bisa naik. kapan diangkatnya Bu? Dia bisa naik pangkat karena 1 Februari 2022. PNS-nya jabungnya yang penting nilai belum dasarnya diangkat. 200 sudah dipenuhin dulu lah. Yang penting 200-nya dulu. Ini kan. harus diangkat dulu Bu ya. Nah pertanyaannya kapan? Wallahu a'lam. Wah saya juga tidak tahu. Nah sekarang Ibu, tapi Ibu sudah diangkat PNS Bu. Iya. Kenapa tidak bersamaan kemarin? Ini 2022 Bu ya. Ini Perka 2023 ini mulai berlaku. Harus sesuai dengan Permenpan 1 Januari 2022. Jadi usulnya saya, Ibu bagaimana tetap saja melaksanakan tugas-tugas yang ada sekarang Bu ya. Nah, tetap saja laksanakan. Dan nanti setiap tahun nilai predikat kerjanya itu usahakan baik ya. Nah nanti setelah ini Ibu diangkat menjadi jabatan fungsionalnya ya. Nah, setelah Ibu diangkat jabatan fungsionalnya nanti akan disesuaikan dengan jabatan fungsional barunya Ibu. Tetapi itu dulu yang pertama Bu, nilai baik dulu ya, karena 2023 ini predikat Ibu sudah dapat angka kredit 12,5 ya, asal mulai Januari Ibu sudah dapat. Ini 2022 ya, kurang 1 tahun Bu ya. Nanti apakah 1 tahun itu Ibu membuat angka kredit integrasi atau nanti 2024 Ibu baru
diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Nah, tapi begitu jabatan fungsionalnya diangkat, sudah dengan angka kredit yang tahun ini dikonversi minimal itu, Bu, ya, minimal itu. Saya kira itu. Kemudian, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tidak lulus uji kompetensi itu tidak bisa, ya. Tadi yang saya katakan, kalau dia, karena ini kan fungsional, dia naik jabatan dan dia naik pangkat. Yang pertama dulu dinaikkan dulu jabatannya, baru pangkatnya. Jadi kalau belum lulus uji kompetensinya, ya doa supaya lulus gitu, ya. Jadi harus lulus dulu uji kompetensi, kecuali tadi dia mau naik jabatan tapi tidak, dia mau naik jabatan tidak ada formasi. Nah, itu berbeda. Ini ada formasi tapi tidak lulus uji kompetensi, itu berbeda, Pak, ya. Ada formasinya tapi tidak lulus, berarti menunggu dulu jabatannya dulu dilulus, baru diangkat dan diangkat dengan pangkatnya. Itu saya kira untuk yang dari Semarang, ya. Ada lagi? Ya. Nah, saya kira sudah, katanya Pak Agus sudah selesai semua, ya. Nah 11.22 Pak, Bapak Ibu sekalian, mungkin tinggal 8 menit. Ini 11.30 kita sudah harus berakhir. Tapi kira-kira ini gambaran begini Bapak Ibu sekalian, ketika membuat angka kredit nanti dari konvensional ke angka kredit integrasi, ya. Nah, formatnya sudah ada di Perka BKN. Yang penting ini nilainya dulu dikurangi dulu, kemudian berapa didapatkan, baru disusunlah dengan part integrasi. Nah, part integrasi itu hanya 4 yang ada, 3 yang ada, yaitu tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Nah, pengembangan profesi kan sudah ditentukan, Pak, setiap jabatan harus dipenuhi untuk naik jenjang jabatan. Nah, begitu juga dengan unsur penunjang. Nah, unsur penunjang ini minimal dia 20% harus ada. Nah, itu kalau tidak ada, ya tetap saya disusun dulu dengan angka kredit yang ada. Saya kira itu, mohon maaf kalau tidak bisa secara keseluruhan, Pak, ya, karena ini baru semacam sosialisasi. Mudah-mudahan nanti kita kontak-kontak Bapak Ibu sekalian, ya. Nomor kontak saya tadi sudah disebutkan Pak Agus, ya, Pak, ya. Belum, ya. Jadi Bapak Ibu bisa nomor kontak saya 082 ya, 082 210 414 091, ya, 082 210 414 091. Nah, ini nomor yang tidak ganti-ganti lagi, Pak. Berapa, Pak? Tuh, ya. Iya, bisa, juga bisa, Pak, ya. Itu saya kira, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga tutup dengan pantun. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Apa itu? Nama-nama pulau di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Agun yang sudah menyampaikan materinya luar biasa pada siang hari ini, ya. Baik, yang 3 penanya tadi silahkan ke depan untuk mendapatkan door prize dari panitia. Silahkan dari Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Mohon kepada narasumber untuk memberikan door prize-nya.
selamat untuk yang mendapatkan door prize dan semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Ya, bukan itu titipan pertanyaan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mepet ke sholat Jumat ya, jadi pertanyaan sesi kedua ditiadakan. Mungkin saya tutup dengan pantun ya Bu ya, mohon izin. Jalan-jalan ke pasar ikan, bertemu dengan istri Pak Camat. Semoga materi yang sudah disampaikan membawa hikmah dan manfaat. Sekarang yang kedua pantunnya ya. Satu lagi penasaran. Pergi berlibur ke kota Malang, mampir sebentar ke Brawijaya. Di PPLPI Persatuan kita galang agar PLP selalu jaya. PPLPI kompeten, PLP jaya, jaya, jaya. Terima kasih kepada Bapak Harun sudah menyampaikan materinya, dan termasuk Bapak Ibu semua atas atensinya. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada narasumber kita yang hebat pada pagi hari ini, Bapak Dr. Andes Harun Arsyad SMH, dan moderator kita Bapak Agus Solihin. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, materi demi materi telah kita simak dan kita dapatkan bersama-sama ya sebagai ilmu. Nanti semoga bisa membawa manfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya para peserta untuk mengikuti acara demi acara. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dari Kadah ke Pakansari, beli buah di kota tinggi. Selesai sudah tugas kami, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.